Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut materi kita tentang pecahan, yaitu pembagian pecahan. Nah, di sini ada contoh sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Ayo kita simak. Contoh, Siti sedang membantu ibu membuat donat. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg atau 1/5 kg. Persediaan tepung di rumah Siti sebanyak 2/4/5 kg. Berapa adonan yang dapat dibuat? Nah, jadi Siti itu dengan ibunya mau membuat donat. Nah, dalam setiap adonan satu kali buat itu misalnya butuh 0,2 kg tepung. Nah, ternyata di rumah tepung yang ada di rumah itu sebanyak 2/4/5 kg. Jadi berapa adonannya yang dapat dibuat? Penyelesaiannya, lihat ya. Yang pertama sekali kita harus lihat kalimat matematikanya. Di situ ada kalimat matematikanya. Dalam satu kali adonan misalnya ya, itu ada 0,2 kg atau 1/5 kg. Jadi 0,2 yang di sini itu adalah desimal. Kemudian ini adalah pernyataan pecahannya. Jadi sama ya. Ini senilai, cuman ini yang satu desimal, yang satu pecahan. Maka yang kita fokuskan di sini adalah pecahan. Ini dia 1/5. Kemudian di sini katanya persediaan tepung di rumah Siti 2/4/5 kg. Jadi ada 1/5 kg dengan 2/4/5 kg. Berapa adonan yang dapat dibuat? Nah, maka kalimat matematikanya adalah 2/4/5 nih dibagi 1/5. Jadi tepung yang ada di rumah dibagi dengan 1 kali adonan ya. Jadi ada berapa ya adonannya semuanya? Di sini ada pecahan campuran dan di sini ada pecahan biasa. Coba kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, tuh menjadi 14/5 dikali 5/1. Kok bisa nih jadi begini? Nah, 14/5 ini itu didapat dari sini 2/4/5. 2/4/5 yang ini kita ubah dia ke pecahan biasa. Gimana cara ngubahnya? Seperti yang kemarin-kemarin, 5 dikali 2 10 ditambah 4 sama dengan 14/5. Penyebutnya tetap ya. Kemudian ini kok jadi 5/1? Nah, kalau pembagian itu biasanya kan kebalikan dari perkalian. Nah, jadi di sini dia berubah tanda menjadi kali, dan di sini pecahannya dibalik ya, bukan tahu balik ya, tapi pecahannya dibalik. 1/5 dibalik menjadi 5/1, kan kebalikan ya. Tetapi di sini juga tandanya berubah menjadi tanda kali. Nah, kalau udah seperti ini, udah bisa kita selesaikan langsung seperti cara perkalian biasa. Ingat ya, Nak. Dikalikan kalau sudah dibalik. Nih di sini.
Jadi kalau pembagian itu diselesaikan dengan perkalian, tetapi dengan syarat pecahan kawannya yang sebelahnya nih, sebelah 14/5 ada 5/1 kan, itu dia dibalik atau lawan perkaliannya itu dibalik dia jadi 5/1. Nah kemudian kalau udah seperti ini barulah bisa dikali ya anak-anak. Kita kali 14 dikali 5, kemudian 5 dikali 1, maka hasilnya 70/5. Nah kalau seperti ini belum selesai ya, karena 70/5 ini pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka harus kita bagi ke bawah. 70 dibagi 5 hasilnya berapa ya? Nanti anak-anak bisa lihat atau bisa coba sendiri di kertas coret-coretnya. 70 dibagi 5 menghasilkan 14. Jadi adonan yang dapat dibuat adalah 14 kali. Sampai sini udah mulai berpikir anak Umi? Iya. Coba dilihat-lihat lagi. Kalau misalnya Umi belum jelas atau tulisannya terlalu cepat hilangnya, boleh videonya di pause dulu ya, di stop dulu biar anak-anak Umi paham ya. Oke, lanjut ya. Kebalikan suatu bilangan pecahan. Bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Tuh yang seperti Umi bilang tadi. Jadi kebalikan suatu bilangan pecahan itu bisa diubah menjadi bentuk perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Perhatikan contoh. Di sini ada 2/5 dan 5/2. 2/5 kebalikannya 5/2. Nah, pecahan 2/5 dan 5/2 apabila dikalikan sama dengan 1, atau 2/5 dikali 5/2 sama dengan 10/10 sama dengan 1 ya. Kebalikan suatu pecahan apabila dapat dikalikan sama dengan 1. Jadi kalau kebalikan suatu pecahan ya, yang bentuknya pecahan nih, dua-dua pecahan, kalau dibalikkan kemudian dikali ya nih, maka hasilnya akan sama dia dengan 1 ya. Jadi itu konsepnya. Perkalian kalau dibalik sama dengan 1, maka boleh dia dibalik seperti ini, dia akan sama dengan 1. Paham ya Naomi? Jadi pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah kalau udah tandanya kali nanti di sini ya, maka harus dibalik pecahan sebelahnya. Paham ya anak Umi ya? Ini masih belum materinya nih, ini masih permulaan aja biar anak Umi mulai berpikir. Oke, lanjut. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, jadi dalam pembagian pecahan juga ada bilangan asli dengan pecahan biasa. Gimana itu Mi?
Bilangan asli itu kan biasa meliputi angka yang bulat-bulat ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu akan dibagi dengan pecahan biasa. Gimana caranya, Mi? Perhatikan contoh ya. Nah, di sini ada contoh 2 dibagi 1/5. Ini bilangan aslinya 2 ya. Kemudian pecahan biasanya 1/5. 2 dibagi 1/5. Yuk coba kita lihat aja langsung cara penyelesaiannya. 2 dibagi 1/5 gampang, tinggal tetap 2-nya ya. Kemudian ganti dia dengan tanda perkalian. Kemudian sebelahnya pecahannya dibalik. Ingat ya, pecahannya dibalik. Nah, kemudian setelah seperti ini baru bisa langsung kita selesaikan dengan perkalian. 2 dikali 5 sama dengan 10. Penyebutnya tetap 1. 10/1 atau 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, berikutnya pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Jadi di sini dibalik ya, dengan judul yang tadi. Kalau yang tadi bilangan aslinya di depan, kemudian pecahan biasanya di belakang. Nah, sekarang dibalik, pecahan biasanya di depan, bilangan aslinya di belakang. Coba kita lihat contoh. 2/3 dibagi 4. Nah, di sini pecahan biasanya di depan ya, 2/3 dibagi 4. Maka 2/3 dibagi 4/1. Loh, kok ada 1 nih di bawah? Nah, 1 ini itu adalah pecahan yang senilai dengan 4. Jadi 4/1 itu kan kayak 4 dibagi 1. 4 bagi 1 hasilnya 4. Jadi 4/1 itu yang senilai, pecahan yang senilai dengan 4 ya. Gak masalah. Memang biasanya kalau bilangan asli itu boleh ditambahi per 1 ya, tapi satunya di bawah loh ini, karena ini masih pembagian ya. Nah, kemudian 2/3 di sini udah tanda kali, maka pecahan yang di belakang tadi yang 4/1 dibalik menjadi 1/4. Maka 2/3 dikali 1/4, langsung aja kita kalikan pecahannya yang seperti biasa. 2 kali 1, kemudian 3 kali 4, maka menghasilkan 2/12. Nah, ini anak Umi boleh kita sederhanakan lagi, kita kecilkan lagi angka-angkanya. 2/12 ini sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. Maka 2/12 ini sederhananya adalah 1/6. Bisa ya anak Umi ya. Pelajaran menyederhanakan pecahan itu udah dari kelas 4 kok Umi kasih. Jadi anak Umi tinggal buka catatannya ulang ya, insya Allah anak Umi bisa. Paham ya? Selanjutnya, nah ternyata ada kuis nih untuk anak Umi. Biar nggak terlalu bosan ya,
Nanti kuisnya ini boleh dijawab ya, dipindahkan, ini boleh dicoret-coretan dulu, kemudian nanti dipindahkan ke kertas tugas ya, untuk tambahan nilai ya. Di sini ada kuis si kera atau si monkey. Monkey memberi soal kepada teman-temannya. Itu ada jerapah, kemudian ada siapa ini? Kancil, kemudian ini kucing, dan ini beruang. Nah, jadi katanya, ayo teman-teman, siapa yang bisa mengerjakan soal berikut ini? Nah, masing-masing soalnya itu 3/9 dibagi 9. Nah, kira-kira jawaban siapa ya yang benar? Ayo kita bantu si monkey menentukan jawaban siapa yang benar di antara teman-temannya ya. Apakah 1/10, kemudian jawaban si jerapah ya 1/10, kemudian kancil jawabnya 39/27, atau si kucing jawabnya 1/30, kemudian beruang jawabnya 27/90. Kira-kira jawaban siapa ya yang paling benar? Nah, anak Umi boleh sediakan kertas coret-coretnya, boleh dikerjakan soalnya, soal kuisnya. Nah, kalau misalnya videonya terlalu cepat, boleh di pause ya untuk mencatat soal dan pilihan jawabannya. Yuk, mulai kita kerjakan. Kasih waktu ya. Oke, lanjut ya. Kalau mengerjakannya boleh di pause. Ini kita lanjut ya. Kalau udah selesai dikerjakan, udah dapet jawabannya, siapa yang benar, boleh di play lagi videonya ya. Berikutnya, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contoh, 3 dibagi 4 2/7. Jadi bilangan aslinya di depan, pecahan campurannya di belakang. Coba ya kita lihat, 3/4 2/7 itu sama dengan 3 dibagi 30/7. Jadi pecahan campuran ini kita ubah ya menjadi pecahan biasa. Caranya gampang kayak kemarin, 7 kali 4 28, 28 ditambah 2 30. Penyebutnya tetap. Jadi 3 dibagi 30/7. Kemudian sama dengan 3 dikali tanda kali, berarti saatnya pecahan dibalik menjadi 7/30. Maka kalau udah seperti ini, boleh kita langsung kali aja. Bilangan asli dikalikan ke pembilang. 3 kali 7 berapa? Maaf ya anak Umi, ini hasilnya 21 ini salah ketik, per 30. 21/30, maaf ya, ini 21 Umi salah buat. 21/30, kemudian dikecilkan dibagi 3, maka 21.
jadi 21 per 30 itu disederhanakan ya, sama-sama dibagi 3, maka 21 bagi 3 7, 30 bagi 3 10. Jadi jawabannya 7 per 10. Selanjutnya, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contoh 31/4 dibagi 2. Jadi bilangan aslinya yang di belakang ya. Caranya tuh, diubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 13/4, udah tahu ya anak Umi, boleh dicari sendiri di kertas coret-coretnya. Kemudian dibagi 2/1. Tinggal kita tambahkan 1 supaya dia senilai dengan bilangan asli 2 yang di sini. Maka selanjutnya 13/4 dikali dengan 1/2, dibalik ya. Maka 13 kali 1 13, 4 kali 2 adalah 8. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bagi dia ke bawah. Anak Umi bisa cari sendiri di coret-coretnya. 13 dibagi 8 hasilnya 1/5/8. Paham ya? Oke, kita lanjut. Wah, ada kuis lagi nih. Kuis Upin Ipin bersama Kak Ros. Apa kata Kak Ros? Coba adik-adik Aka kerjakan soal berikut ini. 5 1/3 dibagi 4. Ayo, jawaban si Upin. Aka saya jawab 5 2/12 dan Ipin jawabnya 1 4/12. Nah, kira-kira siapa nih jawaban yang tepat? Upin atau Ipin? Berdasarkan soal yang dikasih Kak Ros ya. Nah, anak-anak Umi boleh catat di kertas coret-coretnya dulu, dicari ya. Videonya boleh di pause, nanti dilanjut lagi, oke? Oke, kita lanjut. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh 5 1/2 dibagi 3/6. Seperti biasa, pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Jadi ini dua-dua udah pecahan biasa ya. Pecahan biasanya ada 2 depan, 1 sama yang di belakang tanda bagi. Maka tinggal kita ubah dengan tanda kali dan kita balik pecahannya. Jadi 11/2 dikali 6/3. Kalau udah seperti ini langsung kita kalikan. 11 kali 6 66. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. 66 dibagi 6 sama dengan 11. Gampang banget kan? Kita lanjut lagi. Ada kuis lagi ternyata. Ada 2 ekor jerapah. Ada jerapah yang besar sama jerapah yang kecil nih. Nah, jerapah kecil diberi tugas oleh gurunya, yaitu selesaikan tantangan berikut ini. Pilih daun yang bertuliskan jawaban yang tepat ya. Nah, soalnya 6 1/2 dibagi 4/5. Kira-kira jawabannya
Mana ya yang benar? Nah, bantu jerapah besar nih untuk menjawab jawaban yang benar. Apakah yang abu-abu, yang orange, atau yang ungu ya jawabannya? Sementara jerapah kecil akan sabar menunggu. Kalau terlalu cepat, boleh videonya di stop dulu untuk mengerjakannya. Oke. Lanjut perkalian dan pembagian pecahan. Jadi di sini ada perkalian, ada pembagian pecahan, ada 3 pecahan dan ada 2 operasi hitung. 1/2 dikali 3/6 dibagi 2/3. Itu ada pecahan campuran ya, ada pecahan biasa, kemudian dibagi dengan pecahan biasa. Maka pecahan campurannya kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. 1/2 diubah menjadi 3/2 dikali 3/6 dibagi 2/3. Nah, tanda bagi ini akan kita ubah menjadi tanda perkalian dengan cara dibalik pecahan. Jadi 3/2 dikali 3/6 dikali 3/2 lagi ya, karena ini tadi dibalik jadi 3/2. Udah seperti ini, maka langsung aja kita kalikan. 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 kali 3 27, kemudian 2 kali 6 12 kali 2 lagi hasilnya 24, maka 27/24. Pembilangnya lebih besar nih daripada penyebut, maka harus kita bagi ke bawah. Hasilnya 1/3/24. Ini bisa dikecilin lagi ya. Nah, ini menjadi 1 berapa? 1/8 jawabannya. Akhirnya nih Umi nggak kasih sederhananya, tapi anak Umi boleh coba di kertas coret-coretnya. 1/3/24 disederhanakan menjadi berapa ya? Bisa ya anak Umi? Oke, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk yang kurang jelas boleh ditanya ke WA Umi ya, jangan malu-malu, tanya aja. Udah dikerjain boleh ditanya. Yang tadi ada kuis 3 soal, dipindahin ya ke kertas tugas, nanti sisanya menyusul dengan soal-soal yang akan Umi kasih melalui wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.